sahabat belajar, apa kabarnya? Ya, pasti yang saya harapkan tetap sehat dan tetap semangat. Materi kita hari ini mengenai tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, materi ini akan kita bahas yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, proses-proses yang asosiatif. Proses-proses yang asosiatif itu merupakan bentuk interaksi sosial yang dapat meningkatkan hubungan solidaritas antara individu. Nah, proses ini terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang pertama kita akan bahas kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Nah, biasanya ini sangat dikenal di masyarakat Indonesia istilahnya gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat, yaitu wujud dalam kerjasama. Dalam pelaksanaan kerjasama, ada 5 bentuk kerjasamanya, yaitu kerukunan, bargaining atau tawar-menawar, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Contohnya, kerjasama di masyarakat sekitar atau sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. Yang kedua, akomodasi. Kalau dikatakan dia akomodasi, itu menunjukkan pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Nah, akomodasi juga dikatakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lain, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Contoh akomodasi yaitu pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga, atau disebut juga sebagai mediasi. Toleransi kehidupan beragama atau disebut toleransi. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi itu merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai suatu kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Ya, proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara. Antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain, dan kebudayaannya. Bentuk interaksi yang kedua yaitu proses-proses yang disosiatif. Proses ini disebut juga sebagai bentuk interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan dan merenggangkan rasa solidaritas. Berarti ini lawan kata dari proses asosiatif. Proses disosiatif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kompetisi. Yang kedua, kontravensi. Dan yang ketiga, pertentangan atau konflik. Yang pertama, kita akan bahas kompetisi atau persaingan. Kompetisi disebut juga sebagai proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Sebagai contoh, gelar juara, kesuksesan, dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan kompetisi tersebut, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam persaingan ini ada 2 jenis, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dan persaingan bersifat kelompok. Kalau dia kompetisi pribadi, itu melibatkan satu individu dengan individu lainnya yang secara langsung bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kalau dia kompetisi kelompok, berarti merupakan persaingan yang melibatkan berbagai pihak secara kelompok seperti pertandingan sepak bola, basket, pertandingan voli, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, persaingan ini memiliki beberapa bidang, yaitu persaingan ekonomi,
budaya, kedudukan, kekuasaan, dan sebagainya. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi itu merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau unsur-unsur terhadap kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Sebagai contoh, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Contoh yang lainnya, kontravensi bisa kita jumpai di dunia politik. Di mata masyarakat, para politikus tampak akrab, namun terhadap sikap-sikap lain yang tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat merubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Ini juga disebut sebagai proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik ini terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Nah, pertentangan ataupun konflik itu disebabkan antara perbedaan individu dengan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Akibat pertentangan ataupun konflik, pasti harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa yang terenggut secara paksa. Demikianlah materi kita mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Semoga dapat dipahami dan dipelajari. Sekian dan terima kasih.